Selamat datang dan ikuti saya sebagai Oppo Reno 15F dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan atas layar karena jika dari kiri Anda akan membuka notifikasi. Dan yang kita cari adalah tombol-tombol pintasan. Jadi di sini Anda akan menemukan banyak tombol pintasan dan tentunya kita sedang mencari perekam layar yang seharusnya sudah ditambahkan secara default. Mari kita lihat apakah saya bisa menemukannya. Oh, ini dia, sekarang sudah ada di sini untuk saya. Jika Anda tidak bisa menemukan tombol pintasan ini di halaman manapun, wagai Anda sebenarnya bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Lalu klik tanda plus di sini dan cari di daftar ini. Sekarang tombol pintasan yang sudah atau telah ditambahkan di sini akan terlihat seperti ini. Jadi warnanya sedikit lebih abu-abu dibandingkan dengan yang masih bisa Anda tambahkan. Jadi Anda bisa menemukan perekam layar dari sini dan cukup ketuk maka akan langsung ditambahkan. Klik selesai dan Anda siap menggunakannya. Jadi dari sini setelah tombol pintasan ditambahkan, tahan tombol tersebut untuk pertama kali dan Anda bisa memilih pengaturan lainnya. Dan ini akan membawa Anda ke pengaturan yang saya rekomendasikan. Hal pertama adalah ubah definisinya ke tinggi. Karena merekam dengan resolusi 720p di tahun 2026, rasanya sudah tidak bisa diterima lagi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah frame rate. Secara default diatur ke dinamis yang sebenarnya bisa Anda biarkan, tapi secara pribadi saya lebih suka menguncinya di 60 karena kalau tidak bisa naik sampai 90. Namun untuk mengunggah kemanapun, pada kenyataannya itu tidak ada gunanya. 60. Ini akan membuat hasil rekaman lebih mulus, stabil, frame rate-nya sama untuk semua, dan bisa digunakan di mana saja. Jadi itulah yang akan saya pilih. Dan ada beberapa hal lain seperti misalnya perekaman suara, jadi Anda bisa merekam suara sistem, mikrofon, atau keduanya jika mau. Tapi Anda mungkin ingin menggunakan semacam headphone untuk ini, karena jika tidak, yang mungkin terjadi adalah suara sistem terekam secara internal, lalu setelah itu keluar melalui speaker. Pada titik ini, mikrofon bisa menangkap suara itu untuk kedua kalinya dan merekamnya jelas untuk kedua kali, sehingga menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Jadi saya akan mematikannya saja. Sekarang kita bisa menutup ini. Opsi lain di sana sebenarnya tidak terlalu penting. Dan kita akan mencari tombol ini sekali lagi, dan kali ini cukup klik saja. Akan muncul sebuah jendela. Izinkan perekam layar untuk merekam audio saat menggunakan aplikasi, lalu pilih mulai. Sekarang setiap kali di sini kamu memang diberi opsi untuk merekam suara. Saya akan membiarkannya seperti sebelumnya, jadi mulai merekam dan kamu bisa lihat sekarang sudah merekam. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang akan direkam oleh perangkat. Meskipun ada sedikit catatan yang akan saya tunjukkan di sini dengan melakukan ini. Tidak, mari kita coba lagi. Nah, berhasil. Sekarang di perangkat-perangkat ini sebenarnya muncul pop-up kecil yang memberitahu bahwa ya saya sebenarnya tidak bisa merekam ini, yang merupakan notifikasi bagus dari ponsel, tapi kenyataannya sebuah aplikasi bisa menentukan apa yang bisa terjadi, bahkan ketika saat aplikasi belum pernah meminta izin sebelumnya. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya aplikasi ini dibuka, jadi saya belum masuk. Saya belum pernah menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan untuk aplikasi ini. Dan saya bahkan belum pernah memiliki akun, jadi saya sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada mereka. Dan aplikasi ini juga sudah terpasang secara bawaan di ponsel ini. Jadi, dengan itu sebagai pertimbangan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa mengakali perilaku yang tidak dapat diterima seperti ini di sini. Dari sebuah aplikasi yang bahkan tidak pernah meminta izin kepada Anda untuk melakukan apapun di perangkat Anda. Jadi setelah selesai merekam, Anda bisa langsung berinteraksi dengan tombol ini di sini. Klik pada tombol stop dan ini akan menyimpannya ke aplikasi foto Anda. Dan Anda bisa melihatnya di sini. Sekarang Anda juga bisa masuk ke album dan di album Anda akan menemukan rekaman layar Anda di bagian video dan di tangkapan layar. Sekarang, tangkapan layar mungkin adalah cara termudah untuk menemukan rekaman layar apapun yang Anda cari, karena hanya akan tercampur dengan tangkapan layar lainnya. Dan Anda bisa lihat sekarang sedang diputar untuk membahas dengan cepat apa yang akan Anda lihat di Netflix. Pada dasarnya itu adalah fitur yang disebut, saya rasa, menggambar di atas aplikasi lain. Sekarang apa itu?
Sebenarnya namanya tidak terlalu penting. Yang penting adalah fungsinya, yaitu pada dasarnya mencegah Anda untuk bisa merekam layar atau rekaman layar tidak benar-benar bisa menampilkan layar tersebut. Dan ini dilakukan untuk melindungi privasi dan keamanan Anda. Apakah Anda merasa terlindungi? Karena saya sendiri jelas tidak merasa begitu. Jadi, paling sering fitur ini sebenarnya digunakan oleh aplikasi perbankan dan itu memang contoh penggunaan yang baik. Jadi, jika Anda pernah membayangkan ada semacam malware di perangkat Anda yang mencoba menggunakan perekaman layar atau tangkapan layar untuk mengetahui PIN atau kata sandi Anda saat Anda mengetikkannya, dan untuk sesuatu seperti bank, Anda bisa membayangkan bahwa hal itu akan sangat merugikan keamanan aplikasi bank tersebut. Oleh karena itu, bank memang memblokirnya. Namun mereka biasanya juga memberikan cara alternatif bagi Anda untuk menangkap apa yang Anda butuhkan di sana. Sekarang platform lain, terutama layanan streaming seperti Netflix, misalnya HBO, Paramount, Hulu, dan lainnya. Layanan seperti ini juga memblokir fitur tersebut tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan alternatif apapun. Dan hal ini dilakukan bukan untuk melindungi privasi dan keamanan Anda, seperti yang dimaksudkan oleh opsi tersebut, melainkan dirancang untuk melindungi aplikasi dari pembajakan, dan tampaknya itu menjadi tugas perangkat Anda. Kenapa? Apakah saya tahu? Sekarang dalam keadaan apapun, seharusnya bukan tugas Anda untuk melindungi aplikasi apapun dari pembajakan. Dan yang kedua, Anda berhak untuk bisa menangkap sebagian konten dari aplikasi tersebut. Ada hukum, khususnya fair use, yang memungkinkan Anda untuk menangkap dan membagikan hal-hal seperti ini tanpa bertanggung jawab secara hukum, karena secara harfiah, hukum memang mengizinkan hal tersebut. Selama digunakan misalnya dalam bentuk yang telah dimodifikasi sesuai dengan kasus penggunaannya. Jadi video yang dia rekam itu sendiri bukanlah tujuan utamanya, tapi misalnya Anda mengkritiknya atau semacam itu. Dan yang kedua misalnya rekaman video dari acara, film, hal-hal seperti ini bisa direkam dan dibagikan selama penggunaannya sekitar 30 detik atau lebih sedikit. Saya tidak ingat persisnya berapa lama durasinya, tapi harus di bawah waktu tersebut. Pada titik itu Anda secara hukum diperbolehkan melakukannya. Jadi hukum memang benar-benar mengizinkan Anda melakukan hal ini. Tapi aplikasi memutuskan, tidak, menurut kami kamu adalah penjahat karena kami bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukan apapun. Jadi karena itu, saya benar-benar akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam ini sepenuhnya mengabaikan kebodohan tersebut. Karena saya merasa tidak bisa diterima bahwa sebuah perusahaan korporat punya kekuasaan untuk menentukan apa yang bisa dilakukan ponsel saya. Jadi kita akan membuka browser kita dan yang akan kita lakukan adalah mencari. Nah, saya akan menggunakan istilah dari jenis situs web lama yang pernah saya tunjukkan, yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Tapi, informasi di baliknya masih berlaku, jadi pstream.move. Dan kita bisa menambahkan alternatif. Sekarang, kita bisa mencari hal lain, misalnya, saya tidak tahu, alternatif gratis Netflix, alternatif gratis HBO, dan semacamnya. Dan pada dasarnya kamu akan tertarik, apa sih ini sebenarnya? Dan kamu akan terutama tertarik pada Reddit. Sekarang, jika kamu mendapatkan ringkasan AI, abaikan saja itu sepenuhnya. Biasanya hanya ada satu opsi bagus sebagai rekomendasi, yaitu stream.io, tapi itu hanya bagus jika kamu menggunakan torrent.io. Dan pada titik itu, kamu melanggar hukum karena torrent secara otomatis mengunduh dan mendistribusikan, jadi kamu akan membagikan konten berhak cipta sepenuhnya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kamu tapi ini dan yang saya tunjukkan di sini, bukan yang ini. Biar saya lakukan ini dengan cepat. Sebenarnya Google punya fitur pencarian yang sedikit lebih baik untuk menemukan ini. Jadi saya tuh akan lakukan. Ya ampun, oh Tuhan. Nah, ini dia yang kita cari. Tempel. Dan ini dia. Jadi, dan di sini kamu bisa lihat kita punya banyak tautan. Dan seperti yang saya bilang, kamu akan terutama mencari Reddit karena biasanya di sanalah kamu mendapatkan info yang berguna dan ini adalah tautan-tautan berbeda ke berbagai situs web.
Salah satunya seperti Ethereum yang saya tunjukkan tadi, itu bukan yang terbaik. Saya ingin memperingatkan, beberapa di antaranya akan memiliki misalnya iklan yang mengganggu setiap kali kamu mengetuk layar untuk berinteraksi dengannya. Jadi cukup cari saja yang paling cocok untukmu. Dan, seperti yang saya bilang, tergantung bagaimana kamu mencarinya, kamu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan salah satunya sebenarnya adalah situs web yang melacak sebagian besar dari berbagai domain ini, tolong. Jadi kamu bisa saja menemukan yang benar-benar cocok untukmu. Dan karena ini dijalankan melalui browser, seluruh acara atau film, sekali lagi jika kamu membayar untuk konten ini, itu sepenuhnya tidak masalah. Apapun yang kita miliki di sini sebenarnya tidak memerlukan akun atau langganan. Tapi apapun yang kamu buka di sini, itu akan dijalankan melalui browser dan browsernya bisa direkam. Itu tidak diblokir. Jadi saya bisa mengambil screenshot tanpa ada pop-up mengganggu yang mencoba mencegah saya melakukannya. Jadi ini hanyalah cara untuk mengakali hal tersebut. Perilaku aplikasi yang tidak dapat diterima. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.